Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya dengan iman saat ini kami yang berlemah tubuh, kami yang mengalami sakit, kami yang masuk dalam masalah Tuhan, kami percaya kelepasan daripada Engkau, kekuatan penghiburan dari Engkau Tuhan kami sudah terima. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman itu adalah suatu hal yang menjadikan kekuatan bagi kita, adalah sesuatu pegangan bagi kita Tuhan. Untuk itu Tuhan, firman sebentar biar itu masuk di dalam pikiran dan hati kita Tuhan, dan boleh menjadikan kekuatan bagi kita sepanjang kami seminggu ini Tuhan. Kami percaya firman yang akan menuntun kita kemanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan, dan kami percaya keberhasilan, kemenangan akan terjadi bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ku dapat jalani
membuka hati untuk dia. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan situasi dan kondisi apapun. Selama aku membuka hati dan jiwamu, maka dia akan berkarya menjamah dan melawan engkau. Bolehkah yang mulia berkata lebih sungguh, dia jamah, dia jamah, setiap hidupku dari dalam di hatiku. Semua telah berubah dengan anugerah Yesus sama. Boleh Bapak Ibu mengangkat tangan dua-dua ke atas. Saya merasakan ada tangan Tuhan yang sedang menjamahku. Kita naikkan dengan sungguh sama-sama. Berikan ruang Roh Kudus bekerja dalam hidupmu hari ini. Tuhan mau hanya berfokus pada Dia. Tuhan mau supaya kau hanya berkonsentrasi kepada Dia. Dia Allah yang cemburu, dan Dia tidak mau kau berfokus pada Dia. Bolehkah kau dengan sungguh
Biarlah tinggal dalam hadirat-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Tinggal dalam hadirat-Mu menjadi sebuah komitmen. Bahkan kami rindu untuk mengejar Engkau setiap hari, setiap saat. Terkoneksi dengan surga. Terima kasih. Terima kasih. Teruskan Roh-Mu bekerja. Kami mau terus memuaskan kami. Sementara dunia diambang kehancuran, dunia diambang kebinasaan, tapi firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami. Saudara, pada waktu saya berangkat dari Banyuwangi ke tempat ini, satu hari penuh
kami ada kegiatan di sini. Pada waktu saya telepon untuk pelayanan di tempat ini, pada waktu kami ada di dalam perjalanan, cuaca cerah dan tidak ada hujan sama sekali. Tetapi pada waktu saya masuk Denpasar, kilat begitu terang dan itu sangat menang. Dan saya masuk Denpasar, hujan begitu deras. Dan sepertinya kami nggak akan sampai ke tempat ini. Tapi dalam sebuah perjalanan saya menangkap pesan Tuhan secara suara Tuhan bagaikan petir yang menggelegar. Dan secara roh saya sedang menangkap sedang terjadi hujan pertobatan, sedang terjadi hujan keselamatan, dan Tuhan sedang menenggelamkan kita di dalam roh. Saya mau hari ini engkau tenggelam di dalam roh. Engkau tangkap pesan ini supaya engkau mengalami perubahan. Engkau tidak sedang melihat hujan yang begitu deras dan akan menghancurkan hidupmu, tetapi dengan baik engkau sedang mendengar suara Tuhan semakin pekat, dan engkau akan ditenggelamkan di dalam hadiratnya, di dalam kuasanya, di dalam kemuliaan. Kami mau Tuhan, kami menangkap sesuatu dari Tuhan hari ini. Saudara, Tuhan mau meresponi apa kata Tuhan hari ini. Kalau kau ingin terjadi sebuah perubahan di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam hidup, tangkap pesan Tuhan hari ini. Dan kau akan mengalami sebuah terobosan di tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Bapak, Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman, hikmat dan pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat berbuat banyak, hanya kami minta hikmat pengurapan sehingga umat-Mu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan hari ini. Segala roh setan, roh iblis, roh jahat, segala penghulu-penghulu, roh-roh penghalang, selubung yang menutup kami, yang tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat kebenaran Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita mau menangkap sesuatu dari kita. Coba saudara fokus hari ini. Saya mau saudara menghargai Tuhan hari ini. Ya. Saudara jangan HP-nya taruh dulu. Jangan ada yang main HP hari ini. Karena Tuhan mau kita menangkap sesuatu dari Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini, kemuliaannya membawa perubahan. Kuasanya membawa perubahan. Kemuliaannya membawa keberkatan Tuhan. Nanti kita akan melihat bersama-sama kenapa dua tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama diberkati itu, dan apa yang dilakukan dan ada apa di sana. Makanya tadi saya mengajak bersama-sama untuk mencicipi bagaimana kita tenggelam dalam kemuliaannya, kita tenggelam di dalam hadiratnya. Dan ini bukti bahwa kita terhubung, terkoneksi dengan surga. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. Perhatikan Bapak Ibu. Saya akan baca ayat 11, saudara baca ayat 12 dengan kuat. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 2, 3. Boleh salah seorang relawan membacakan dengan kuat, Bapak Ibu? Ayat 11 dan 12 dengan kuat bacakan. Ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Rumah Obed-Edom dia apa? Dia apa? Diberkati. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Dan tidak hanya Obed-Edom tapi seisi rumahnya diberkati Tuhan. Kenapa? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Kenapa diberkati dari ayat ini? Karena apa? Karena ada tabut Tuhan, ada tabut Allah. Coba kita lihat apa tabut Tuhan. Tabut Tuhan adalah peti suci yang berlapis emas yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuat bangsa Israel. Tabut Allah berisikan loh batu yang berisikan 10 hukum Tuhan, tongkat Harun dan mana. Dan tabut Tuhan simbol kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan simbol kehadiran Allah.
Dan perhatikan siapa Obed-Edom. Obed-Edom adalah orang Filistin, dan Obed-Edom sebagai pemain musik Lewi dan penjaga gerbang bait suci. Jadi bait Tuhan atau bait Allah, tabut Tuhan atau tabut Allah pada waktu itu adalah barang yang keramat atau barang yang suci, karena berisikan 10 hukum Tuhan, 2 batu dan tongkat Harun dan mana. Makanya kalau dikatakan bahwa tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan, maka konsekuensinya tempat itu, perhatikan, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya begini, Obed-Edom sebagai pemain musik pada waktu itu, sebagai pelayan bait Allah pada waktu itu, saya yakin dia bukan orang biasa. Dia orang pilihan. Kenapa? Karena dia penjaga gerbang bait Allah dan memainkan musik, lagu-lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya di ayat yang kita baca, sekali lagi saya baca, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Karena ada hal-hal yang ajaib, ada sebuah perubahan yang hebat pada waktu tabut Tuhan, tabut Allah itu ada di Obed-Edom. Berita itu terdengar di telinga Daud dan dia mengambil keputusan untuk memindahkan tabut Tuhan, tabut Allah. Kemana dikatakan? Di mana? Di Yerusalem. Tabut Tuhan hadir membawa sebuah perubahan. Makanya kalau ada orang-orang yang melanggar, orang-orang yang berdosa pada waktu itu, ada di tabut Tuhan, mati seketika itu. Kenapa saya mengajak kita semua belajar, kita menghargai hadirat Tuhan, kita menghargai kemuliaan Tuhan. Karena dasarnya adalah ini. Kita akan lihat ya, kita akan sudah tidak lagi masuk di dalam perjanjian lama. Tabut Tuhan atau era itu sudah lewat. Tapi kita lihat di dalam perjanjian baru. Kita masuk di era perjanjian baru atau di zaman Yesus. Bukti nyata kehadirannya berdampak pada sebuah perubahan atau kedahsyatan. Tolong dibaca Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 dan 6. Dikatakan apa?
aku akan menebarkan jalan juga. Saya tanya, siapa yang menyuruh? Yesus. Di mana Yesus hadir, di situ terjadi perubahan. Di mana Yesus hadir, di situ terjadi mujizat. Bicara soal pelayanan untuk mencari ikan, Simon Petrus tidak perlu diragukan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang hebat secara pengetahuan. Sekali lagi, saudara adalah orang-orang yang hebat secara pengetahuan. Tapi persoalannya adalah apakah kita percaya terhadap firman. Simon Petrus, pada waktu Tuhan berkata, Simon, tebarkan jalan. Tuhan, sudah semalam-malaman aku tidak dapat apa-apa. Perhatikan, karena Engkau yang menyuruh, Tuhan. Engkau yang perintahkan, aku harus taat. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu Ayat yang 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. jalannya menjadi seperti akan koyak karena penuh dengan ikan. Hidupmu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidupmu bukan melihat kenyataan, tetapi melihat kebenaran. Saudara tahu, pada waktu Sakius naik ke atas pohon karena Yesus lewat pada waktu itu. Yesus berkata, Sakius turun, aku akan mampir ke rumahmu. Apa responnya? Dia bahagia, dia sukacita. Karena kehadirannya membawa perubahan. Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 42 dikatakan, Yohanes 11 ayat 39 sampai 42. Karena Yesus angkat batu itu, maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? yes, perhatikan, jika engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Terus Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadang ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah menenangkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu menenangkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. satu ayat lagi terus. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan. Dan pada waktu faktanya, kenyataannya, Lazarus memang tidak lagi bernyawa. Tapi Yesus katakan dia tidak mati, dia tidur. Hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Saya mengajak melihat bersama-sama, mengajak bersama-sama jemaat yang ada di tempat ini. Sekali lagi, saudara adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengetahuan,
orang-orang yang berpengalaman. Tapi saya mengajak hari ini bersama-sama untuk rendah hati, menundukkan diri terhadap firman, menundukkan diri terhadap kebenaran. Orang bijaksana akan merendahkan diri, percaya terhadap firman. Dengan pengalaman, dengan pengetahuanmu yang hebat, mungkin hari-hari ini tidak terpecahkan. Ada satu hal yang kita harus lakukan, merendahkan hati untuk percaya. Mungkin saudara berkata, ya zaman Tuhan Yesus kan sudah lewat. Kita kan sudah tidak lagi hidup di zaman Yesus. Kita lihat di era Roh Kudus. Bagaimana di era Roh Kudus bukti nyata kehadirannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Makanya Tuhan Yesus pada waktu naik ke surga dia katakan apa? Lebih baik aku pergi supaya Roh penolong, yaitu Roh penghibur itu datang kepada. Ya, tolong dibaca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu, saudara amati dalam perjanjian lama, untuk supaya Allah hadir, perhatikan, untuk Allah hadir dan berbicara pada waktu itu harus ada harga yang dibayar, harus ada korban yang dipersembahkan, baik lembu, domba, kambing, dan sebagainya. Dan itu tidak satu dua, ratusan bahkan ribuan. Untuk supaya Tuhan berbicara pada waktu itu. Saya sempat renungkan begini, begitu dahsyatnya dan luar biasanya untuk menghadirkan Tuhan. Ada korban yang tidak sedikit, ada korban yang begitu besar untuk Tuhan berbicara. Dengar baik, tirai itu sudah terbelah. Makanya ayat Alkitab dikatakan, kamu adalah imamat yang rajanya, umat kepunyaan. Saudara, kita tidak lagi mempersembahkan korban lembu, sapi, dan harga yang begitu besar, rupiah yang begitu besar, tapi mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan sebuah kesungguhan, dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah keikhlasan, dan disitulah akan menghadirkan Allah di dalam hidupku. Makanya firman Tuhan berkata, engkau telah lunas dibayar, dan hidupmu bukan milikmu lagi. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Engkau bisa terkoneksi langsung dengan surga. Setelah saya mengerti ini, Bapak Ibu, saya bertobat. Tuhan, saya belajar untuk pada waktu kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahwa kami sedang berhadapan dengan tabut Tuhan. Saya sedang berhadapan dengan tabut Allah.
Dan saya tidak mempersembahkan dengan nilai dan harga yang begitu mahal, tapi dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah keikhlasan, sebuah kesungguhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Makanya di ayat ini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada keajaiban di dalam pujian dan penyembahan. Ada keajaiban di dalam korban syukur kepada Tuhan. Kemarin pada waktu kami ada pertemuan Bapak, seorang hamba Tuhan mengatakan begini kepada saya, Pak Gideon, berapa lama Bapak menanam pohon kelapa yang ada di dalam rumah itu, di dekat rumah maksudnya, di depan rumah? Kenapa Pak? Kok kelihatan bagus? Pak, saya nanam ini 15 atau 10 tahun yang lalu. Saya sudah pikirkan bagaimana nanti kalau saya tanamin pohon ini, dan saya sudah kebayang pasti bagus. Saudara, di tahun 2026 yang akan datang kita akan masuk. Kita harus bayangkan bagaimana keluarga kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana gereja kita. Dan saya berharap saudara sudah lakukan hal-hal yang terbaik. Sering saya ceritakan pada waktu saya sampaikan apa yang kepada pendeta ini, lihat itu datang tidak tiba-tiba. Saya harus pelihara dan saya harus jaga supaya indah dan berbuah. Kalau hari ini dengar baik, engkau melakukan hal yang baik dan benar, engkau berdoa, engkau baca firman Tuhan, engkau setia, engkau melayani, engkau hidup dalam kekudusan, engkau sungguh-sungguh, engkau sedang menabur. Engkau sedang menabur. Mungkin kau meneteskan air mata orang yang menabur. Dengan meneteskan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Dan engkau akan menuai jika tidak menjadi lemah. Makanya saya sama istri saya bilang, kalau hari-hari ini dan bahkan nanti di tahun 2006 kita harus meningkatkan kualitas rohani. Engkau jangan melihat apa yang sedang. Dan orang nanti pada waktu kita menuai, orang baru mulai, iya ya, itu terjadi. Dimulai 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, orang baru mulai. Itu sebabnya pada waktu saya bersama istri, saya tidak melihat apa yang saat ini sedang terjadi, tapi apa yang sedang saya kerjakan. Makanya kalaupun orang juga tidak terlalu banyak, saya mulai belajar untuk disiplin waktu. Saya sungguh-sungguh mulai doa jam 6, saya setengah 6 sudah mulai orang-orang baru datang. Gak persoalan. Yang penting apa yang benar saya sampaikan. Doa mulai saya tingkatkan. Bapak Ibu,
Saya tuh sebenarnya trauma setelah saya sakit lambung beberapa tahun yang lalu pada waktu COVID. Dalam benak saya, pikiran saya itu, aduh Tuhan, nanti kalau saya puasa gimana dengan lambung saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, dalam 2 bulan kebelakang saya sama istri saya bisa mengambil, saya melatih puasa, ya. Dari bulan 11 sampai bulan 12 itu saya bisa mengambil puasa 3 hari tapi bukan sore Bapak Ibu. 3 hari dalam 1 bulan 2 kali, dan ini bagi saya prestasi karena saya lama sekali dan saya takut untuk lakukan ini. Kalau doa sudah biasa, baca firman, tapi puasa, saya bilang sama istri saya, di tahun 2026 kita harus lebih sungguh-sungguh. Karena dunia sedang tidak ada dalam kepastian, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah bahwa orang benar akan ada perlindungan dan penjagaan. Pada waktu saya naik mobil ya di Mahendra Data ini udah orang udah apa ya, udah ada yang balik, udah putar. Iya, istri saya bahasa roh udah, iya pokoknya udah aku jalan terus saja, udah biarin. Udah saya udah capek sekali Bapak Ibu ya, udah capek sekali. Udah apalah yang dia lakukan, tak biarin, yang penting positif ya. Saya udah ngantuk sekali karena memang udah 1 hari itu Bapak Ibu ya. Saya udah capek udah tuh. Saya mau pulang, tahu-tahunya di mana ini, di mau masuk di arah saya itu, oh pasti itu banjir. Saya nganter kakak saya, banjir lagi, aduh Tuhan. Saya menginap di tempat Pak Andreas, saya kasih pulang dulu, besok aja kita pulang. Saya mengajak Bapak Ibu, mari di tahun 2026 tingkatkan prestasi. Yang terakhir, bagaimana dengan generasi sekarang dan akan datang? Generasi Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yes. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, jemaat Breakthrough yang ada di Denpasar dengan baik, sesungguhnya barang siapa percaya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus. Kecuali saudara tidak percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan berkata, bintang-bintang akan berguguran dan bulan akan jadi darah sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Saya berharap generasi jemaat Breakthrough yang ada di Denpasar menangkap pesan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi, gempa bumi, gunung meletus, bencana, saudara, sudah tidak lagi terhitung. Alkitab mengatakan bahwa tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Tetapi ada tanggung jawab
sawab yang besar, ada pekerjaan yang besar yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya termasuk kita. Firman Tuhan berkata bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pada waktu engkau terus mempersembahkan korban syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, engkau mengalami damai sejahtera, engkau terhubung dengan surga, engkau terkoneksi dengan surga, sehingga engkau berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Engkau tetap mengalami damai sejahtera, engkau tetap mengalami sukacita, karena engkau yakin badai itu pasti berlalu, karena tabut perjanjian, tabut Allah akan menyertai orang-orang benar. Bahkan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Yesus kita hebat, Yesus ada di dalam diri. Jangan buat duka Roh Kudus. Pada waktu ku menghargai hadirat Tuhan, baik Tuhan, aku akan merasa ku terhubung dengan surga. Maka seisi rumahmu akan dibuka. Tapi percaya, kalau engkau hanya sebuah rutinitas, kegiatan agamawi, engkau tidak akan pernah mengalami perubahan. Saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, orang-orang yang tidak berguna dibasmi pada waktu itu. Saya baca firman begitu sadis. Tapi hanya orang-orang yang hidup melakukan apa yang benar, hidupnya diberkati. Sesungguhnya kenapa? Mungkin kau berkata itu berbuat dosa, berbuat jahat, masih hidup. Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi kalau dalam perjanjian lama udah habis, tapi kita bersyukur kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa kemuliaan akan mengubah hidupmu. Dan pada waktu kau tertatih-tatih dalam perjalanan hidupmu, kau hidup dalam kebenaran, kau hidup dalam kekudusan, kau hidup dalam kesucian, saya percaya kau sedang membawa tabut Tuhan. Engkau sedang membawa kehadiran Tuhan. Engkau sedang berjalan bersama pimpinan Roh Kudus. Saya nggak yakin hidupmu tidak diberkati oleh Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri? Saya mau hari ini mau konsentrasi kepada Tuhan, bahwa ada tabut perjanjian, tabut Allah, hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Jangan kau melihat apa yang sekarang, tapi biarlah kau komitmen hidup ke depan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Saya berharap saudara betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya rindu saudara betah dan suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya berharap saudara menikmati Tuhan hari ini. Berhembuslah Roh di dalam hari ini.
yang kami tahu tatkala bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Untuk memasuki di tahun 2026, kami ingin melibatkan Kau lebih banyak lagi dalam hidup kami. Kami ingin melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, hidup kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan ada di dalam. Untuk itu Roh Kudus, biarlah kami terus membangun manusia roh kami untuk semakin melekat dengan Engkau, sehingga tatkala memimpin hidup kami dalam Roh Kudus ada kekuatan karena kami membangun manusia. Terima kasih Roh Kudus, Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus memberikan pewahyuan baru, memberkati, sehingga Tuhan setiap di mana Hamba-Mu melayani, orang-orang yang mendengar berita firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Mari Roh Kudus, kami ucap syukur. Memberkati anak-anak